Sistem tanam paksa atau Kalterstelsel. Sistem tanam paksa atau Kalterstelsel merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Gubernur Jenderal Johannes van der Bos pada tahun 1830 yang mengharuskan bahwa setiap desa untuk menyisihkan 20% dari tanahnya untuk ditanami komoditi yang laku di pasaran ekspor. Pada tahun 1829, Johannes van der Bos menyatakan bahwa di tanah jajahan harus ditanami tanaman yang laku dijual di pasar dunia. Konsep ini dikenal dengan Kalterstelsel atau tanam paksa. Sehingga latar belakang dari tanam paksa ini yaitu dikarenakan karena kas negara Belanda kosong dan hutang yang ditanggung oleh negara Belanda cukup banyak. Faktor penyebabnya antara lain yaitu yang pertama, terjadinya perang kemerdekaan Belgia yang terjadi pada tahun 1830 yang diakhiri dengan pemisahan Belgia dari negara Belanda. Yang kedua yaitu terjadinya perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830 yang menghabiskan banyak uang, kurang lebih sekitar 20 juta gulden. Yang ketiga yaitu terjadinya pengurangan uang dari penanaman kopi. Yang keempat yaitu kegagalan dari mempraktekkan gagasan liberal pada tahun 1816 sampai 1830 untuk memberikan keuntungan di negara induk. Pada tahun 1830, Van der Bos diangkat sebagai Gubernur Jenderal baru di Jawa. Secara umum, tanam paksa mewajibkan para petani untuk menanam tanaman yang dapat diekspor di pasaran dunia. Jenis tanamannya antara lain yaitu kopi, tembakau, tebu, dan nila. Rakyat kemudian diwajibkan untuk membayar pajak dalam bentuk barang sesuai dengan hasil tanaman yang ditanam petani. Ketentuan tanam paksa antara lain yaitu yang pertama, penduduk menyediakan sebagian dari tanahnya untuk pelaksanaan tanam paksa. Yang kedua, tanah pertanian yang disediakan penduduk untuk pelaksanaan tanam paksa tidak boleh melebihi 1/5 dari tanah pertanian yang dimiliki penduduk desa. Yang ketiga, waktu dari pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman tanam paksa tidak boleh melebihi pekerjaan yang diperlukan untuk menanam tanaman padi. Yang keempat, tanah yang disediakan untuk tanaman tanam paksa dibebaskan dari pembayaran pajak tanah. Yang kelima, hasil tanaman yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa wajib disertakan kepada pemerintah Hindia Belanda. Yang keenam, penduduk yang bukan petani diwajibkan bekerja di perkebunan atau pabrik-pabrik milik pemerintah selama 65 hari per 1 tahun. Pelaksanaan tanam paksa. Dalam hal ini, peran kepala desa sangat sentral. Kepala desa di samping sebagai penggerak para petani juga sebagai penghubung dengan atasan oleh pejabat pemerintah. Pelaksanaan tanam paksa tidak sesuai peraturan yang tertulis. Hal ini telah mendorong terjadinya tindak korupsi dari para pegawai dan pejabat yang terkait dengan pelaksanaan tanam paksa. Akibat tanam paksa. Berikut ini merupakan beberapa akibat dari tanam paksa, baik akibat positif maupun negatif. Yang pertama yaitu akibat dari negatifnya. Bagi bangsa Indonesia, pelaksanaan tanam paksa membawa penderitaan rakyat, timbul kelaparan dan kematian di berbagai daerah. Misalnya Cirebon pada tahun 1843 sampai 1844. Di Demak pada tahun 1849 dan di Grobogan sendiri pada tahun 1850. Bagi Belanda, pelaksanaan tanam paksa telah mengeruk keuntungan dan kekayaan dari tanah Hindia. Yang kedua yaitu dampak positif dari tanam paksa.
Manfaat dari adanya tanam paksa yaitu dikenalnya beberapa jenis tanaman baru yang menjadi tanaman ekspor. Dibangunnya berbagai saluran irigasi dan juga bangunan jaringan rel kereta api. Akhir kebijakan tanam paksa. Pelaksanaan tanam paksa menimbulkan pro dan kontra. Pihak yang setuju tanam paksa tetap dilaksanakan adalah kelompok konservatif dan para pegawai pemerintah. Mereka setuju karena tanam paksa mendatangkan banyak keuntungan. Begitu juga para pemegang saham pengusaha atau perusahaan NHM, Netherlands, Handel, Maatschappij yang mendukung pelaksanaan tanam paksa karena mendapat hak monopoli untuk mengangkut hasil-hasil tanam paksa dari Hindia Belanda ke Eropa. Sementara, pihak yang menentang pelaksanaan tanam paksa adalah umumnya kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh ajaran agama dan penganut asas liberalisme. Kaum liberal menghendaki tidak ada campur tangan pemerintah dalam urusan ekonomi. Kegiatan ekonomi sebaiknya diserahkan kepada pihak swasta. Hal ini juga didorong oleh terbitnya 2 buah buku pada tahun 1860, yaitu buku Machiavelli tulisan Edward Dawes Dekker dengan nama samarannya Multatuli, dan buku berjudul Suiker Kontraktor atau Kontrak-kontrak Gula yang ditulis oleh Frans van de Put. Kedua buku ini memberikan kritik keras terhadap pelaksanaan tanam paksa.